Assalamualaikum Bunda Yara, Ayah Elfat. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Kak Hanifah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bunda Yara dan Ayah Alfat hari ini? Gitu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ya, Sehat semoga ya. teman-teman Iya. juga dalam keadaan Jadi aku baik. lupa memperkenalkan dirinya. Aku Hanifah. Ya. Aku izin memandu dari live IG hari ini ya. Bareng juga dengan Bunda dan Ayah Alfat. Seperti itu. Oke. Siap. Kabarnya Ya, baik ya silakan. Ayah dan Bunda? Alhamdulillah Alhamdulillah. kabar baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Malam ini kita bakalan sharing bareng nih bareng ayah dan bunda yang ada di sini. Dari tadi udah banyak banget nih yang hadir dan mau nanya-nanya banyak dengan ayah dan bunda nih. Seperti itu. Ada yang katanya kawan lamanya ayah Alfat dan juga bunda Yara di UGM seperti itu. Oh Oke. gitu. Masya Allah. Iya, Mantap. oke. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin Bunda Yara dan juga Ayah Alfat boleh memperkenalkan singkat mungkin ya kepada Ayah dan Bunda di sini. Silakan. Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Malam. nama saya Alfa. Saya saat ini sebagai peneliti dan di sini ada istri saya, Yara. Saat ini sebagai founder dari salah satu komunitas namanya Mami Psikologi. Yes, kita pekerjaan Iya. utamanya adalah sebagai suami, istri, ayah, ibu, dan pekerjaan sampingannya yang itu tadi ya, Kayak peneliti dan pengurus Bunda, tadi platform. siap. Besti untuk kedua anak ya Bunda ya. Iya. Untuk Ocha sama siapa Bunda? Untuk buah hatinya Ocin, keduanya. Ocin dan Ocan. Ocin dan Ocan lucu banget nih Ocin dan Ocan. Aku ingetin banget nih dari Ocin kecil sampai sekarang menjadi kakak nih. Masya Allah banget nih Ocin Masya udah Allah. jadi kakak nih sekarang ya. Oke deh, mungkin yang pertama karena kita di sini banyak juga nyudet dan juga nyuma, mungkin di sini aku mau bahas dulu nih perjalanan membentuk keluarga dari Ayah Alfat dan juga Bunda Yara. Mungkin boleh diceritakan sedikit sampai akhirnya lahirlah Ocin di dunia ini seperti apa? Silakan. Ya, Umayyah aja yang ini mulai. Iya, Siap, Masya Allah. silakan Bunda. Iya, jadi kami berdua mungkin yang teman-teman Instagram tahu atau teman-teman kuliah gitu ya, dipertemukan di BMKM UGM ya. Kami Ya. sesama pengurus BEM, Mas Alfat sebagai Presma dan saya sebagai Menteri PSDM. Selain itu kami juga alumni satu beasiswa ya, Rumah Kepemimpinan walaupun beda angkatan. Cuman kita bertemu sehari-hari dan bekerja bersama di situ ya di BMKM UGM. Setelah selesai purna tugas ternyata beliau ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Jadi kerja setahun tuh kurang gitu ya. Jadi kita ingin membentuk Iya. keluarga. Masya Allah. Kerja Ya seumur gitu. hidup akhirnya ya. Ya. Dan alhamdulillah gitu ya alhamdulillah langsung dikaruniai anak gitu. Yang pertama Naushin atau Ocin, kemudian Roshan atau Ochan. Walaupun perjalanannya nggak mudah ya, sempat LDM juga Iya. setahun. Dan kami juga Mm-mm. mulainya dari nol gitu ya, awal nikah sampai sekarang juga masih masih merintis lah gitu. Masya Allah, iya. Aku juga ngikutin banget nih dari Bunda dan Ayah masih jadi penggiat di BMKM nih, Masya Allah banget nih. Dua aktivis gabung jadi satu keluarga. Luar biasanya Bunda Yara juga awal-awal membentuk keluarga atau awal-awal jadi ibu nih ya, langsung membentuk komunitas dari Mommy Psikologi ini. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit mungkin Bunda Yara terkait komunitas ini juga nih. Sepertinya banyak juga yang penasaran di sini seperti itu. Ya, jadi sewaktu kami awal menikah itu, jadi kami benar-benar nol ya, belum ada pekerjaan Hmm, gitu. Nah, satu persatu kami coba gitu sampai akhirnya hmm, saya keterima tuh CPNS, tapi saya Masya lepas Allah. karena harus berjauhan ya dengan suami yang keterima Hmm, di Jogja pekerjaannya sekarang peneliti. ya. Akhirnya saya mengikut ke Jogja, terus alhamdulillah ya tadi langsung dikaruniain anak hamil, Hmm, memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga full gitu, full time mom gitu, karena hmm, nggak bisa hati tuh terpaut gitu sama anak nggak bisa jauh hmm, gitu. Nah setelah menjalani gitu sebagai ibu rumah tangga ternyata kayak ada perasaan kayak tetap ingin mengaktualisasi diri selain betul, juga betul. memang background saya psikologi ya dan merasakan Hmm, gejolaknya menjadi ibu tuh luar biasa akhirnya sama sama teman-teman saya
membentuklah itu Mami Psikologi. Selain untuk menyehatkan mental saya dan Hmm. teman-teman sesama ibu muda juga supaya bisa mengedukasi dengan ilmu yang kami pelajari di bangku kuliah gitu. Betul, jadi memang untuk komunitas Mami Psikologi ini merupakan komunitas yang pengen nemenin new mom nih, atau mami-mami yang memang dalam perjalanannya pasti banyak banget gejolak mental yang perlu pendampingan, perlu apa ya, temen nih untuk ditemenin. Akhirnya Mami Psikologi ini hadir supaya bisa jadi teman untuk kesehatan mental dari seorang ibu, seperti itu ya, Bunda Yara ya. Betul. Oke, nah mungkin masuk setelah adanya Ocin nih. Nah mungkin dari Ayah Alfat boleh cerita juga nih, mungkin setelah hadirnya Ocin, tadi kan Bunda Yara udah cerita kalau misalnya sempat juga keterima CPNS tapi akhirnya dilepas dan sebagainya. Nah ini mungkin pasti ada gejolak yang dirasakan Bunda Yara juga nih. Mungkin Ayah Alfat di sini apakah ikut andil dalam menentukan pilihan tersebut atau seperti apa nih? Ya, secara personal memang saya meyakini bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah ketika dia bisa berperan sebagai istri dan ibu yang baik kayak gitu. Dan Betul. peran itu adalah peran mengurus rumah tangga. Kalau di KTP statementnya kan pekerjaannya, occupationnya itu mengurus rumah tangga. Bagi sebagian Iya, orang itu betul. terasa sangat apa namanya, sangat rendah ya. Tapi Hmm, justru disitulah letak sesuatu yang beda kayak gitu. Karena di yes. dalam kata mengurus rumah tangga itu justru tersimpan pahala dan juga amalan yang begitu Betul. besar, ininya benefitnya dan dampaknya Betul, buat betul. keluarga dan juga anak-anak seperti itu. Nah, memang Ya. kalau saya secara personal mendorong eh, istri untuk stay di rumah karena secara Hmm, pribadi saya merasa masih mampu untuk mencari nafkah secara pribadi. Kan bagi sebagian hmm, keluarga memang kalau misalnya sang suaminya butuh bantuan untuk hmm, menambah nafkah di rumah kayak gitu, hmm, mencari cuan untuk menghidupi keluarga. Tapi kalau saya hmm. secara personal saya yakin bahwa saya secara pribadi kayak gitu itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk bisa menghidupi seorang istri dan dua anak kayak Hmm. gitu. Jadi itu sih hal-hal yang Ya. kemudian melatar belakangi kenapa pada akhirnya saya lebih cenderung mendorong istri untuk stay di rumah kayak gitu, fokus ke Oke, anak-anak. siap. Luar biasa. Walaupun Bunda Yara juga sekarang jadi ibu rumah tangga nih, tapi luar biasanya Bunda Yara tetap bergerak untuk bermanfaat untuk ibu-ibu yang lainnya lewat komunitas Mami Psikologi ini ya. Berarti ya, Masya Allah banget nih. Walaupun diem di rumah, tapi banyak kebermanfaatannya yang di-share nih oleh Bunda Yara. Saya luar biasa banget, bangga sekali dengan Bunda Yara seperti itu. Nah, mungkin kita masuk ke setelah adanya Oci nih. Nah, mungkin dari Bunda Yara sama Ayah Alfat boleh nggak sih sharing terkait pola pengasuhan dan sebagainya? Karena kan memang tadi Bunda Yara sudah bilang juga bahwa baru nikah, alhamdulillah nggak lama kemudian langsung dikasih amanah adanya Oci nih seperti itu. Nah mungkin di sini apakah memang dari awal nikah Bunda dan Ayah nih udah bagi peran kalau misalnya kita punya anak nih kita bakalan kayak gini ya atau seperti apa nih? Ya, jadi kalau soal pengasuhan memang dari awal kan yang terjadi sekarang ini bahkan Indonesia itu termasuk fatherless country ya. Jadi negara Betul yang betul. kekurangan sosok dan peran ayah gitu. Jadi dari awal kita semua tahu lah kebanyakan tuh apa-apa yang ngurusin ibu ya. Dari urusan rumah, urusan anak semuanya tuh ibu. Nah, tapi Hmm, saya pribadi karena mengalami ya hal serupa terus melihat fenomena seperti itu menginginkan gitu ya sosok suami saya ini berperan besar, berperan dalam yes. pengasuhan. Jadi dari awal saya karena kan membuat anak gitu ya, maksudnya kan berdua gitu ya, mengurusnya Yes, juga betul. berdua gitu. Jadi ketika anak Betul. sudah lahir, dari awal tuh suami udah me- yang suami nggak bisa kan, cuman hamil, menyusui, melahirkan. Selain itu kan bisa Betul. ya untuk mandiin Yes. bisa, ngerawat bisa, jagain bisa. Jadi kita bagi peran sih selain beliau mencari nafkah, selagi beliau bisa bantu, beliau akan bantu. Sampai sekarang pun banyak yang peran Mas Alfat ini lakukan gitu selain mencari nafkah aja dan itu memang ya karena kami ya jadi kami dengan dua anak dan beliau kerja di kantor itu no nanny no ART jadi benar-benar saya sendiri di rumah ngurus dua anak jadi ketika beliau tidak kerja atau di rumah bantu urus juga urus anak dan rumah itu sih Masya kalau untuk Allah. pembagian perannya gitu.
Iya betul. Jadi memang karena merencanakan anaknya berdua, buatnya juga berdua, pasti ngurusnya pun harus berdua seperti itu ya ayah dan bunda ya. Seperti itu. Oke, nah mungkin kalau misalnya tadi dalam mengurusnya bunda dan ayah juga bagi-bagi peranan. Tapi kalau misalnya masuk ke pola pengasuhan nih, mungkin ayah dan bunda boleh share nih jenis pola pengasuhan yang ayah dan bunda pilih untuk Ocin dan Ocan itu seperti apa nih mungkin? Ya, jadi kalau kan kita tahu ya ada banyak banget pola pengasuhan atau parenting di dunia ini Betul. gitu ya. Tapi kan tetap paling utama kita sebagai Muslim mengacunya Hmm. kepada aturan gitu ya, syariat Islam gitu ya. Jadi selain kita Hmm. memang mengajarkan anak yang hal-hal wajib, tapi kan karena masih kecil jadi kita lebih mengutamakan anak itu bahagia gitu. Jadi Betul. nah, anak bisa bahagia dari orang tua yang bahagia. Makanya saya membentuk mom psikologi juga itu salah satunya itu. Jadi supaya Hmm. anak-anak bahagia, ibunya dulu bahagia, orang tua Hmm. bahagia, anak-anak bahagia. Jadi pola yang kita ajarkan ke anak-anak itu basisnya itu mereka happy dulu aja, mereka tidak Iya. tertekan, tidak Hmm. stres, nggak terpaksa Hmm. lah. Kan yang sekarang tuh yang paling penting tuh anak bahagia dulu, happy dulu, baru Betul. kepintar. Sedangkan kalau anak udah happy itu insya Allah kecerdasannya itu juga akan terasah gitu. Mungkin Mas Afat mau nambahin? Ya, sebenarnya secara prinsip itu kita merujuk kepada buku Prophetic Parenting ya. Cuman memang Yes. dalam bahasa yang lebih apa ya, membumi kira-kira kayak gitu. Memang kata kunci untuk mendidik anak itu adalah memanusiakan mereka sehingga mereka Betul. merasa bahagia kayak gitu. Kan masa-masa Hmm. kecil itu masa-masa yang paling apa ya, paling berkesan di mana golden age ini Hmm. harus kita apa, pastikan mereka Hmm. tumbuh kembang di dalam keluarga yang hangat, yang nyaman, di mana mereka Hmm. merasa dilibatkan, Betul. diberdayakan, kemudian merasa diperhatikan, merasa diberi Betul. ruang, Hmm. kemudian kehadiran dari orang tuanya kayak gitu. Terutama Hmm. yang tadi disoroti adalah peran dari ayah ya. Karena kan memang Betul. tadi Indonesia termasuk negara yang fatherless country, Hmm. dan saya eh, ini ya kalau misalnya mengikuti media sosial saya baik di apa namanya Facebook, di Hmm. Instagram, di WhatsApp kayak gitu. Saya ini apa namanya ingin berbagi ini lebih lebih ingin berbagi pengalaman atau experience Betul. terkait dengan Hmm. menjadi sosok ayah yang selain tugas utama mencari nafkah ya itu kan fitrahnya seorang suami seperti itu, tapi Betul. juga ingin terlibat di dalam proses pengasuhan anak, dan itu yang sampai hari ini justru banyak menginspirasi teman-teman saya kayak gitu. Kok bisa sih Betul. Betul. di saat bersamaan mencari apa rezeki tetap jalan, Hmm. maksudnya berkarya di kantor ya itu tetap baik, Hmm. Hmm. kemudian di Betul. Betul. organisasi tetap baik, bisa berprestasi, dan di saat Hmm. bersamaan hobi juga tetap jalan kayak gitu. Tapi Hmm. ya Hmm. keluarga juga nggak ketinggalan kayak gitu. Nah itu sih sosok ayah yang bisa apa namanya bisa hadir di setiap ruang itu yang kita butuhkan kayak gitu. Siap, siap, siap. Oke, aku nangkep nih polanya berarti yang sudah Ayah Alfat dan juga Bunda Yara sharing adalah buat anak happy dan juga memanusiakan anak seperti itu ya. Seperti itu untuk pola pengasuhan karena memang sebetulnya dasarnya dari sebuah hubungan yang baik nggak cuman anak ke orang tua tapi juga sesama manusia pasti harus ada happy-nya seperti itu ya berarti ya poinnya seperti itu. Tapi aku penasaran nih, tadi Ayah Alfa tuh udah sharing. Pasti seorang ayah kan juga mencari nafkah, banyak waktunya yang tersita untuk pekerjaan dan sebagainya. Nah, mungkin boleh sharing juga nih cara Ayah Alfat untuk membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Karena banyak juga ayah di Indonesia ini yang akhirnya ya udahlah, udah capek kerja. Oke, yang ngurus anak cukup ibunya aja nih. Nah, mungkin boleh sharing juga nih untuk new dad yang baru mau punya anak atau sudah ada ayah yang juga udah lama jadi seorang ayah. Nah, gimana sih harusnya membagi waktu untuk keduanya nih seperti itu? Ya, kalau saya secara pribadi eh, meyakini ya bahwa ini soal manajerial waktu aja, manajemen waktu. Kemampuan Hmm. manajerial waktu itulah yang harus dimiliki oleh orang tua. Jadi Hmm. pertama yang saya harus pastikan adalah bahwa setiap pekerjaan kantor
diupayakan selesai di kantor, jangan dibawa pulang ke rumah Oke, kayak gitu. siap, siap. Itu hal yang paling penting ya. Jadi pekerjaan kantor itu diupayakan selesai di kantor saja, sehingga Mm-mm. ketika kita di rumah kita bisa bersama dengan keluarga. Nah, semisal kita masih harus berhadapan dengan tugas kantor yang katakanlah demanding, terus ada deadline Mm-mm. segala macam, ya kita harus berkomunikasi dengan pasangan kita. Dan Betul, betul. kalau misalnya nanti waktunya memang tidak memungkinkan di mana anak-anak butuh kehadiran dari ayah, ya kita Mm. sebagai ayah yang harus berkorban waktu. Misalnya saya mengerjakan tugasnya itu ketika anak-anak sudah tidur, jadi saya begadang Mm-mm. misalnya, atau saya bangun lebih awal kayak gitu. Dan ini dua hal yang biasa saya lakukan. Opsinya itu Ah, ya Masya Allah. saya yang begadang, kalau enggak saya bangun subuh-subuh banget untuk mengerjakan tugas di Mm. pagi hari. Kayak gitu. Itu hal yang umum saya lakukan kayak gitu. Betul, betul, Itu betul, aja sih. betul. Nah, terkait dengan pembagian waktu sehari-hari, saya biasa bagi waktu ke dalam 5 hal. Pertama, waktu untuk Allah, Ibu Jari. Terus yang kedua adalah waktu untuk keluarga. Ketiga, waktu untuk bersosialisasi atau berorganisasi. Keempat adalah waktu Mm. untuk meningkatkan kapasitas diri. Yang terakhir adalah waktu kita Mm. untuk berefleksi, kayak gitu. Jadi, keluarga itu punya porsi yang signifikan di dalam kita membagi waktu di dalam Betul. sehari-hari. Gitu. Itu aja sih. Ya, luar biasa. Berarti kalau misalnya tadi Ayah Alfas menyampaikan bahwa memang di sini kuncinya supaya nggak ada lagi nih fatherless di Indonesia adalah manajerial waktu yang baik untuk seorang ayah seperti itu. Dan pastinya tadi yang aku tangkap adalah ada pengorbanan juga nih di sini untuk ayah yang harus nunggu anak tidur, bisa lanjut kerja atau bangun pagi-pagi untuk meneruskan pekerjaan saat anak juga masih tidur, supaya anak juga nggak kehilangan sosok ayahnya juga seperti itu ya berarti ya. Oke, siap. Kemudian, nah, mungkin di sini kita masuk ke peran orang tua nih. Nah, sekarang kan ayah Alfa dan juga Bunda Yara sudah menjadi ayah dari Ocin dan Ocan seperti ini. Nah, mungkin kalau misalnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak, sebetulnya apa aja sih poin-poinnya yang harus ayah dan Bunda di sini juga perlu tahu seperti itu? Silakan. Ya, yang pertama jelas ya, mendampingi. Makanya kenapa saya memilih gitu, memutuskan untuk benar-benar full time, belum emang dari hati itu belum bisa gitu. Belum bisa Hmm, meninggalkan ketika masa-masa kecil karena itu masa-masa emas di mana mereka tuh betul. sangat butuh gitu sosok ibu terutama gitu. Bahkan di salah satu buku parenting terkenal juga gitu Hmm, dikatakan anak itu paling aman ketika dekat dengan ibunya dan betul, dekat betul. dengan lantai juga ibaratnya gitu. Jadi dia semakin ada ibunya, semakin dia dibiarkan bermain di bawah tanpa maksudnya tanpa pengaman yang apa gitu, dibiarkan di tempat luas gitu dan dengan ibu itu akan itu tempat yang paling aman gitu. Nah, jadi makanya yang saya bisa pastikan sebagai seorang ibu dalam tumbuh kembang anak adalah mendampingi 24 jamnya semampu saya. Tapi kan tiap ibu punya prioritasnya masing-masing ya. Ini yang saya lakukan gitu ya, mendampingi kemudian ya memastikan bahwa mereka itu tadi ya happy gitu, memastikan mereka happy menikmati masa kecilnya dan mendapatkan memori-memori yang indah, memori-memori baik. Walaupun di bawah 2 tahun itu ingatannya belum gitu kuat, tapi setelah itu mereka akan mengingat sampai besar gitu hal-hal yang sangat menyenangkan ketika kecil. Makanya saya pribadi dan suami bersama keluarga besar juga itu sangat apa ya memprioritaskan untuk family time gitu sebisa mungkin itu kita beri beri waktu yang berkualitas untuk anak-anak gitu. Kalau ketika kita luang atau ada libur, kita ajaklah anak-anak untuk ke tempat-tempat agar mereka belajar gitu. Contohnya ke kebun binatang, ke tempat-tempat yang atau misal seminggu sekali kita ngaji gitu sama teman-teman TPA atau diajak main dengan tetangga-tetangga. Intinya kita memberikan inilah waktu yang berkualitas dan memori baik kepada mereka gitu. Itu sih paling soal mendampingi dan memberikan memori yang indah dan kemudian biarkan aja mereka kita memfasilitasi tugas orang tua kan memfasilitasi ya. Alhamdulillah gitu kami apa bisa gitu diberikan rizki gitu sama Allah bisa memfasilitasi dengan buku mainan edukasi yang kita mampu untuk anak-anak tuh mengeksplorasi lah kayak gitu. Dan yang keempat Betul, nggak usah betul. terlalu banyak dilarang-larang gitu. Jadi biarin Oke. aja mereka melakukan apa yang mereka mau gitu karena masa kecil kan masa-masa eksplor gitu.
Itu sih. Oke, siap. Mm-mm. Dari Ayah Alvan mungkin ada tambahan nih, mungkin untuk peran orang tua untuk tumbuh kembang anak nih apa aja kira-kira? Kalau hadir ya. Ya, tadi pertama ya jelas kehadiran. Kedua itu mengajarkan etik sih sebenarnya ini penting banget ya, akidah kayak gitu. Karena Betul. jangan sampai mereka tumbuh mendewasa tanpa adanya basic ini ya soal akidah. Yes, betul. Hmm. Jadi akidah Iya. itu kan bicara tentang tauhid kayak gitu. Kita ya bagaimanapun bagi orang tua harus mendekatkan mereka dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, saya justru dalam hampir 5 waktu sholat saya itu sambil ngajak Ocin atau Ocin atau ke masjid kayak gitu. Diajak Masya juga. Iya, Allah. Kemarin iktikaf juga. Iya, iya. kayak gitu. Jadi hampir 5 waktu sholat fardu itu saya itu ngajak Ocin atau Ocan secara bergiliran ya. Itu ngajak Oke. sholat bareng-bareng ke masjid kayak gitu. Itu yang selalu saya lakukan. Bahkan kemarin saat Ramadan kita ajak coba mereka untuk keliling Masjid, iktikaf ke masjid. masjid-masjid di Jakarta misalnya Biar Sunda terbiasa. Kelapa, Istiqlal kayak gitu. Itu Iya sih. salah satu cara untuk mendekatkan mereka dengan tadi apa akidah kayak gitu. Terus Iya yang sih. paling penting ini soal mengajarkan Al-Fatihah ya meskipun kata Bismillah Betul. kayak gitu. Itu sangat penting loh ternyata. Kenapa? Ternyata Al-Fatihah itu kan bacaan yang harus mau nggak mau suka nggak suka kita akan baca di dalam setiap sholat-sholat kita. Nah, kita nggak Betul, boleh betul. merelakan bacaan Al-Fatihah ini diajarkan oleh orang lain selain orang tua. Kenapa? Karena pahalanya akan terus mengalir sampai dia meninggal kayak gitu. Yang mengajarkan Betul. di Al-Fatihah kayak gitu. Nah, itu yang saya sampaikan selain tadi kehadiran yang mengajarkan anak-anak soal ketauhidan itu sangat penting kayak gitu. Terus kemudian Oke. ya yang paling juga termasuk salah satu hal yang penting ya untuk membooster anak itu soal investasi pengetahuan kayak gitu. Itu penting juga. Tadi misalnya dikasih apa namanya pengalaman untuk explore tempat-tempat baru, kemudian pengalaman baru, kemudian buku-buku baru kayak gitu, ketemu dengan orang-orang baru. Makanya kalau saya dari anak-anak kecil itu saya sengaja ngajak mereka ketemu dengan Ya, orang-orang baru sehingga mereka itu nggak apa ya nggak bukan takut. berarti introvert nggak bagus ya tapi saya cenderung mengajak anak-anak saya itu supaya mereka itu jadi Bersosialisasi. orang-orang extrovert kayak gitu orang-orang yang kalau ketemu siapapun mereka akan welcome mereka bisa berkenal dengan orang-orang yang berbeda supaya lebih bisa Nah, mengenal dunia kayak gitu. oke, Iya, siap. Berarti memang pada dasarnya yang diajarkan oleh Ayah Alfat dan juga Bunda Yara mengacu pada yang tadi 5 waktu yang sudah dibagi oleh Ayah Alfat sendiri ya. Berarti untuk Allah, untuk keluarga, untuk bersosialisasi, untuk kapasitas diri dan yang lainnya. Nah, ini mungkin kelimanya juga harus masuk semuanya untuk anak berarti ya. Seperti itu. Oke, nah Mm-mm. mungkin kita masuk ke pola komunikasi nih. Tadi Ayah Alfat dan juga Bunda Yara udah sharing tentang pola pengasuhan dan juga tentang peran orang tua. Nah, mungkin di sini terkait pola komunikasinya nih, apakah kadang-kadang kan ada ya ayahnya tuh galak, bundanya tuh yang lebih apa ya legowo dan sebagainya. Nah, mungkin di sini apakah ayah dan Bunda Yara membagi peran itu atau keduanya sama atau seperti apa nih? Ini Umayyah aja yang jawab. Oh, siap, silakan. Insya Allah. Sebenarnya kita sama aja sih, maksudnya nggak sama anak ya udah memposisikan diri sebagai teman, tapi karena saya yang Hmm. hampir 24 jam bersama, kadang ketika anak-anak mulai menguji kesabaran gitu ya, itu mulai saya alihkan gitu, alihkan ke abinya gitu. Misal Mas Afat lagi kerja, saya sering tuh video call gitu. Kadang-kadang video call atau kan kemarin sempat setahun beliau di UK juga hampir setiap hari tuh hampir berapa waktu sendiri ya 5 kali lebih gitu video call untuk ya itu biar anak-anak tetap tetap apa ya ada komunikasi ke ayahnya juga dan ketika Iya, umahnya iya, juga udah lelah gitu ya atau iya lagi betul. pingin istirahat gitu gantian gitu ke ini. Tapi yang memang sabar alhamdulillah ya Mas Awat tuh sabar banget gitu. Kalau saya Masya mungkin sudah Allah. lelah gitu jadi kadang ingin skip dulu gitu jadi ganti ke dia gitu. Siap, siap, siap. Jadi memang karena 24 jam lebih banyak gitu ya, Bunda Yara dengan anak-anak. Kadang
ada beberapa poin waktu yang menguji kesabaran banget. Oke deh, ini nggak bisa, langsung dikasih ke abinya aja supaya bundanya juga tetap waras gitu ya, nggak jadi marah Iya, juga seperti betul. itu ya berarti ya. Mm-mm. Oke, siap. Oke, mungkin tadi poinnya pola komunikasi yang Bunda dan juga Ayah Alfat bangun di sini adalah jangan sampai anak itu jadi takut sama orang tua seperti itu ya. Jadi Iya. sebisa mungkin jangan sampai ada kata-kata yang kasar atau atau kondisi yang membuat anak tuh takut oleh orang tua seperti itu ya berarti ya. Yang sangat dihindari seperti itu. Oke, nah mungkin ini kita masuk ke kesalahan parenting yang harus dihindari. Nah, mungkin tadi satu poin sudah disampaikan oleh Bunda Yara bahwa jangan banyak dilarang anak nih. Nah, mungkin boleh diperjelas di sini apakah memang nggak boleh ada kata-kata larangan untuk seorang anak atau seperti apa nih? Iya, kalau di psikologi sih katanya ya itu nggak jangan Hmm, sering gitu ngomong jangan gitu ke anak, jangan dilarang-larang karena kan memang mereka lagi masanya eksplorasi yang penting betul. diawasi selama aman, selama itu baik-baik aja dan kita melihat masih dalam Hmm, jangkauan mata itu nggak apa-apa gitu hmm. karena nanti mereka Oke, jatuhnya malah jadi penakut gitu ya takutnya jadi anak yang yes. penakut kalau Hmm, dikit-dikit betul. jangan sedangkan kotor itu nggak apa-apa jatuh nggak apa-apa kan nanti bisa Hmm, dibersihin lagi, bisa bangun lagi itu sih. Terus yes, yes, ya. selain itu jangan memaksa anak sih, maksudnya memaksa anak Yes. karena kan banyak ya sekarang ya karena ego orang tua pengennya anaknya Hmm, bisa ini, bisa itu atau gimana gitu. Jadi anaknya dipaksa padahal mereka masih masa hmm, masa masa anak-anak, masih masa-masa hmm. bermain. Mereka ingin ya Explore ingin ya. mengeksplor, ingin bermain, ingin bahagia gitu. Jangan dipaksa untuk les ini, les itu, belajar ini, Betul, belajar itu, betul. yang akhirnya mereka jatuhnya stres. Jadi gitu ya. Jadi Oke. lebih mengutamakan ya biar anak mencari sendiri, mengeksplor sendiri ketika dia udah Betul. menemukan apa kesukaan dia, barulah orang tua mulai meneliti nih, menganalisis oh anak ini sukanya ini, baru kita fokuskan dia. Misal contoh si Ocin, Ocin kan Hmm, perempuan, alhamdulillah namanya itu Naushin itu artinya manis dan menyenangkan. Jadi dia emang anaknya tuh ceria gitu, suka nyanyi. Jadi ya udah kita fasilitasi dengan belajarnya tuh dengan nyanyi, belajar hafalan misal Hijaiyah, ABC atau lagu-lagu Nabi, lagu-lagu sebagainya itu dengan nyanyi karena dia suka nyanyi. Tuh kalau yang siap, siap, siap. Rausan itu laki-laki kan dia Hmm. emang lebih diem, dia suka tertariknya sama buku, otomotif dan sebagainya. Ya udah Masya kita Allah. fasilitasi sering bacain buku kayak gitu. Jadi kayak Hmm. kita ngelihat dulu aja anaknya sukanya apa, baru kita eh, apa ya Oke, fasilitasi aja gitu. siap. Jangan Berarti memang memaksa. Hmm. poinnya adalah melihat dulu nih anakku Mm-mm. karakternya tuh seperti apa. Nah, mungkin Mm-mm. fungsinya orang tua di sini lah adalah bukan bukan melarang tapi malah mengarahkan seperti itu ya. Kalau misalnya anaknya suka nyanyi, oke, kita ajarinya melalui lagu atau seperti apa supaya anaknya juga gampang menangkap atau seperti itu ya berarti ya. Iya. Oke, seperti Mm-mm. itu. Nah, mungkin poin yang terlewat nih, karena Bunda dan Ayah di sini udah ada dua buah hati, mungkin di sini bagaimana sih caranya Ayah dan Bunda untuk mengajari kakak Oci nih supaya bisa jadi kakak yang baik untuk adik Ocan dan seperti apa supaya kayak mungkin kan kadang kala ada kakak tuh yang ngerasa kok jadi nggak diperhatiin ya atau seperti apa akhirnya Mm-mm. dia jadi benci adiknya atau seperti apa. Nah, mungkin di sini perannya seperti Ya. apa nih Bunda dan Ayah? Eh, dari awal tuh Kak si Ocinya ini dilibatkan gitu dalam mengurus anak adiknya gitu. Jadi ketika Oke. sama adik kan misal saya sendiri gitu ada mengurus Ocin dan Ocan ketika saya sedang butuh ke kamar mandi atau saya sedang makan atau apa saya minta tolong gitu Kak Ocin tolong jagain adik ya tolong adiknya Betul. diambilin popoknya tolong adiknya jadi dia merasa dilibatkan dalam pengasuhan adik gitu nah Betul. untuk perhatian memang kadang ya kadang khilaf gitu saya sebagai ibu atau orang tua tuh merasa kayak mungkin kurang gitu ya ke kakaknya padahal kan harusnya semakin besar tuh butuh kasih sayang lebih ya. Nah itu oleh karena itu diimbangilah sama ayahnya gitu Mas Alfat ketika dia pulang tuh memaksimalkan benar-benar waktu untuk kakaknya juga. Jadi jangan sampai ketika punya adik tuh kasih sayangnya dia berkurang, justru harus bertambah. Nah itu yang mungkin kadang Oke, kekhilafan kita sebagai orang tua gitu sih. oke, siap. Mungkin Mungkin ada dari yang Ayah Alfa ada tambahan? Iya, yang ini apa namanya yang paling penting memang kakak itu harus tetap dapat prioritas ya. Jangan sampai Hmm, merasa apa namanya
diabaikan dengan hadirnya adik kayak gitu. Tadi ya soal Betul, pelibatan betul. partisipasi kakak di dalam proses pengasuhan adik itu juga baik kayak gitu. Mm-mm. Tapi yang terpenting adalah bahwa kakak ini udah punya rasa kayak gitu. Sementara adiknya itu kan Mm. rasanya belum ini ya, baru bisa nangis dalam respon apa namanya Mm. dalam mengungkapkan ekspresi perasaannya kayak gitu. Tapi kakaknya ini kan udah punya perasaan kayak Mm. gitu. Dia tahu marah, dia tahu sedih, dia tahu diabaikan kayak gitu rasanya seperti apa. Nah, makanya Mm. kalau saya sih prinsipnya kita sebagai orang tua harus tahu di mana titik proporsional kasih sayang yang harus kita berikan kepada mereka. Adil itu kan bukan sama rata sama rasa kayak gitu. Adil Yes. itu adalah mendistribusikan segala sesuatu itu sesuai dengan proporsi yang seharusnya kayak gitu. Dan itu hanya Mm. bisa Betul. dilakukan ketika kita punya sensitivitas rasa ya kepada masing-masing Mm. anak. Makanya kalau saya bicara sama istri kayak gitu, ya dua anak ini harus Mm. diletakkan di dalam posisi yang presisi kayak gitu ya, sesuai dengan proporsinya, harus diletakkan pada Betul, sesuatu betul. sebagaimana level yang adil kayak gitu. Kakak kalau butuh kasih sayang Mm. lebih banyak ya saya akan kasih yang lebih banyak kepada kakaknya kayak gitu. Sementara adiknya ya barangkali hari ini harus harus ini dulu, harus diberikan ruang yang barangkali lebih sedikit daripada kakaknya kayak gitu. Tapi Mm. yang terpenting adalah tadi soal meletakkan level adil itu sebagaimana sesuai dengan Ya. proporsinya, itu hanya bisa dilakukan ketika kita punya sensitivitas terhadap kebutuhan dari anak-anak. Oke, Itu siap. sih. Berarti oke, siap. Berarti poinnya adalah supaya si kakak sayang nih sama adiknya adalah selalu libatkan si kakak dalam mengurusi adiknya juga seperti itu, dan jangan lupa poin adil antara si kakak dan juga si adik ini jangan sampai terlupakan seperti itu ya. Dan mungkin di sini karena memang ada dua anak yang harus diperhatikan, pasti ada dua fokus yang terbagi gitu ya. Jadi mungkin di sini adalah diuji kerjasama antara ayah dan bunda seperti itu ya. Jadi pastinya harus ada pembagian peran juga nih, siapa yang harus fokus ke kakaknya dulu, siapa yang harus fokus ke adiknya dulu, tapi memang keduanya juga sama-sama mendapatkan kasih sayang seperti itu ya berarti ya. Oke, nah mungkin poin terakhir nih sebelum kita masuk ke Q&A. Mungkin dari ayah dan juga Bunda Yara di sini boleh bagi dong tips sukses menjadi bestie nih untuk seorang anak supaya orang tua nggak cuma jadi orang yang ditakutkan aja tapi juga bisa jadi teman seperti itu, bagaimana? Ya, jadi orang tua itu bukan ditakuti ya, tapi dihormati kayak gitu. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi Yes, kalau betul. takut itu ya ada jarak di sana, tapi kalau dihormati itu Hmm, isinya respect kayak gitu. betul. Jadi itu dua hal yang berbeda. Bukan ditakuti, tetapi orang tua itu harusnya dihormati. Kalau dihormati itu isinya adalah respect kayak gitu. Nah, cara Yes, untuk betul. membangun wibawa agar orang tua itu dihormati, ya kita tugasnya adalah harus menjadi teladan kayak gitu bagi anak-anak Yes, kita. betul. Nah, menjadi teladan itu kan nggak mudah ya memang ya, namanya kan Betul banget. contoh, panutan kayak gitu. Itu adalah hal yang harus kita bangun bertahun-tahun lamanya kayak gitu, bukan apa sesuatu yang sifatnya instan dan itu tentu saja butuh Hmm, eh, pengalaman ya, butuh waktu intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak itu ini ya bagi saya itu mereka itu harus apa namanya harus menjadi dirinya kayak gitu dan orang tua itu memfasilitasi dan ketika melihat situasi yang saat ini ya di mana eh, sekarang orang-orang itu sudah mulai melek loh terhadap parenting kayak gitu. Itu hmm, yang salah satu betul, indikator betul. yang bagus ya. Forum-forum seperti live Betul Instagram banget. malam hari ini kayak gitu. Saya melihat dari tadi ini kolom komentarnya nggak berhenti-berhenti orang bertanya. Itu adalah Betul, salah satu banyak indikator di banget. mana orang sekarang mulai aware loh terhadap isu parenting kayak gitu. Yang mungkin barangkali di Hmm, zaman orang tua kita atau para pendahulu kita itu bukan menjadi suatu isu yang begitu urgent atau populis ya. Tetapi sekarang kesadaran hmm, untuk aware terhadap isu parenting itu sudah muncul loh di kalangan anak-anak muda dan itu adalah salah satu indikator yang betul. baik bagi apa generasi yang akan datang kayak gitu. Sehingga bagi saya perbaikan generasi itu sudah mulai bisa terlihat hari-hari belakangan ini kayak gitu. Itu sih yang menurutku ini ya Oke. penting dan terlepas dari itu semua soal apa namanya soal pembagian peran
soal pembagian tupoksi ya di dalam keluarga, itu Betul. semua harus dikomunikasikan kayak gitu. Jadi komunikasi yang jadi basisnya. Kata kuncinya itu adalah Komunikasi soal Betul. komunikasi ke ya. anak penting. Uh, Kayak gitu, komunikasi kita dengan anak, kita dengan Oke. pasangan kita kayak gitu. Jadi orang tua itu ini ya, kan ada batasan-batasan waktunya. Misalnya untuk anak-anak di bawah 7 tahun, jadikanlah mereka sebagai seorang raja atau ratu kayak gitu. Yes. Terus selanjutnya jadikanlah sebagai apa namanya, sebagai anak-anak itu yang di Sahabat, penjara kayak gitu, tawanan, tawanan. Kemudian nanti setelah mereka dewasa, jadi jadikanlah sahabat. mereka sebagai seorang sahabat kayak gitu. Nah, ada fase-fasenya. Nah, makanya peran penting dari kita sebagai orang tua ya, kita mau nggak mau juga harus belajar parenting kayak gitu. Kita harus belajar meningkatkan level kesabaran kita. Kita harus belajar dari senior-senior kita yang bisa jadi lebih berhasil daripada kita, karena dia ya udah melewati fase-fase yang sulit seperti yang kita hadapi saat ini kayak gitu. Jadi intinya sekarang kan prinsip belajar itu adalah siapapun adalah guru, dimanapun adalah tempat belajar, kapanpun adalah waktu Yes. kita belajar. Nah, itu adalah tiga kata kunci yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian supaya kita semua bisa saling belajar kayak gitu di dalam konteks ini. Oke, siap. Luar biasa nih tips parenting atau tips sukses menjadi bestie untuk anak dari Ayah Alfat. Seperti itu. Nah, mungkin tadi yang aku bisa ambil kesimpulan bahwa dasarnya dari parenting ini adalah komunikasi yang baik dengan anak, seperti itu ya berarti ya. Nah, di sini yang harus ditumbuhkan adalah bukan rasa takut anak kepada orang tua, tapi berarti sikap respect anak kepada orang tua supaya anak itu nggak cuman takut tapi juga mematuhi karena orang tuanya pun menjadi teladan untuk anak, seperti itu ya berarti ya. Oke, karena pertanyaan sudah banyak, kita lanjut ke pertanyaan berarti ya, Ayah dan Bunda. Oke, karena di sini kolom komentar udah sampai 86 pertanyaan nih. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling oke. Ayah dan Bunda, apakah memberikan sistem reward dan punishment bagi anak itu sudah benar? Nah, mungkin boleh sharing juga nih, Ayah dan Bunda Alfat. Oke, Ya, silakan. tergantung usia sih ya sebenarnya. Untuk sekarang belum sih. Kalau untuk anak-anak balita, apalagi batita, kayaknya belum ini ya, belum Ini belum bisa tepatnya kayak untuk gitu. nanti kalau udah akalnya udah Ya, mulai jalan sekitar kemungkinan usia itu SD, jalan ketika mereka sudah balik ya, akil balik SD kayak SMP. gitu. Sistem reward and punishment. Kalau anak-anak kecil, Jadi sekarang butuhnya full kasih sayang aja iya. mereka. Ya Full misalnya kasih sayang anak-anak aja. kita kita janjikan apa es krim dengan syarat mereka harus nurut sama kita, itu belum Belum bisa, bisa. belum berlaku Iya, tuh benar. anak-anak usia yang batita kayak gitu atau balita, Belum nggak Iya, itu ngaruh ya. belum berefek kayaknya. Jadi memang kalau misalnya sistem reward and punishment ini baru bisa Itu dikasih saat bisa. anak tuh udah ngerti ya berarti ya. Ya, akil balik ya. SD bisa sih. Sudah akil balik, siap. Karena memang sekarang tuh ya yang mereka ngerti adalah cuman ayah sayang saya sama aku nggak sih, bunda sayang sama aku nggak sih. Jadi ya udah, orang tua perannya di sini adalah ya udah full kasih sayang sebanyak-banyaknya untuk anak, seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Bunda Aulia. Oke, kita sharing lagi pertanyaannya. Oke nih. Hai Ayah, gimana cara membangun bonding dengan anak-anak? Nah, mungkin boleh tambahan tadi karena udah di-sharing sedikit nih sama Ayah Alfat, boleh tambahannya mungkin nih untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Cynthia dari Ayah Alfat. Silakan. Ya, kalau saya secara pribadi membangun bonding itu lebih kepada apa yang pernah saya dapatkan dari ayah saya kayak gitu. Jadi Yes, kalau saya betul. waktu kecil itu apa namanya, terbayang-bayang ya bagaimana cara ayah saya mendidik saya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu banyak mainan. Badan kita ini adalah mainan kayak gitu. Mainan bagi anak-anak Betul. kita. Misalnya bisa Kuda-kudaan. ya bisa dikonfirmasi ke istri saya. Saya tuh paling sering ngajak anak-anak main kuda-kudaan kayak gitu. Jadi saya yang jadi kudanya, anak-anak naik berdua tuh di atas punggung saya kayak gitu. Itu anak-anak seneng Betul, itu, betul. daripada harus ke apa namanya, ke time zone, ke apa Dorong, namanya, ya. keluar kayak gitu, harus ngeluarin duit juga kan kayak gitu.
Ini yang penting Betul. Iya. ayahnya udah beres makan, udah beres ibadah, kerjanya beres, bisa main sama anak, main kuda-kudaan kayak gitu. Itu apa Betul. namanya, salah satu hal ya yang sering saya lakukan. Kemudian kedua, main luar angkasaan. Saya tuh Betul. sedang membangun imajinasinya anak-anak kayak gitu. Bahwa visi ke Hmm. depan itu adalah visi teknologi, visi kebangsaan kita ini adalah visi teknologi, di mana kita itu harus keluar dari pembilahan sosial ya, divided society kayak gitu, dan berfokus kepada misalnya luar angkasa kayak gitu. Jadi saya menceritakan kepada anak-anak kalau misalnya udah gede, Ocin atau Ocan bisa loh jadi astronot kayak gitu. Sehingga kita mainnya main luar angkasaan kayak gitu. Kita eh, Hmm. berimajinasi sedang jalan-jalan ke planet Mars, ke planet Jupiter, Neptunus, Saturnus kayak gitu. Ketemu dengan alien, ketemu dengan zombie yang kayak gitu. Itu Betul, betul. membangun imajinasi anak kayak gitu. Supaya Betul, anak tuh, betul. oh ternyata ini loh yang namanya roket, ini adalah astronot, suka lompat-lompat, ini bulan, ini bumi, ini bintang, Hmm, ini hmm, hmm. bulan kayak gitu. Jadi anak-anak apa Betul. ya, merasa apa di kasur itu kan kita mainnya cuma di kasur ya, pakai Benar, bantal, pakai benar, benar. guling, terus Hmm, ini hmm, setirnya hmm. kayak gitu. Itu merasa Hmm. ya di kasur aja kita udah bisa bereksperimen, berimajinasi. Itu salah satu bonding yang Betul, betul. sering saya lakukan ya, selain main kuda-kudaan kayak gitu. Terus saya juga Hmm. paling sering ngajak anak-anak itu, karena anak-anak kan di Jogja ini banyak sawah kayak gitu. Mereka itu seneng banget ngelihat sawah. Nah, cara yang paling enak Hmm. ngelihat sawah itu adalah dengan muter-muterin sawah menggunakan sepeda motor kayak gitu. Jadi Ocin duduk di kursi eh, apa yang dari rotan tuh yang kita bisa taruh di motor, terus adiknya kita Hmm. gendong pakai apa namanya? Pakai alat gendong kayak gitu, pakai gendongan. Hmm. Hmm. Itu mereka senang. Itu tiga hal yang paling sering saya lakukan ya untuk membangun bonding dengan eh, anak-anak kayak gitu. Sebenarnya banyak mainan, misalnya main jempol-jempolan yang kayak gini nih. Kamu tau nggak? Yang Hmm. kayak gini nih, main Wih, ayam-ayaman, jempol-jempolan. asik. Saya sering banget main sama Ocin kayak gitu. Itu sampai tengah malam kayak gitu. Iya, iya, Terus main iya. tebak-tebakan pakai Betul, koin betul. kayak gitu. Oh Iya, ya, Iya, intinya iya, banyak iya. lah kalau intinya mainan kayak kalau gitu. saya melihat memang Mas Wah, Alfat nih, banyak-banyaknya ya. iya, memberikan waktunya full gitu selagi dia bisa untuk anak-anak. Itu udah pasti anak-anak Ah. udah tahulah ini ayahku memang the best lah gitu. Dan itu enggak Hmm. Hmm. mengeluarkan apa ya, biaya yang Mm-mm. mahal kayak gitu. Cukup Itu dengan cukup kehadiran dengan aja, kehadiran, dan juga ya itu tadi hati. hati Benar. sama. Dan itu yang saya alami waktu saya kecil. Jadi saya sebenarnya mengadopsi apa yang pernah ayah saya lakukan kepada saya sih kayak gitu. Jadi ya Betul, betul, semoga nanti betul. anak-anak saya juga akan mereplikasi itu kayak gitu kepada anak-anaknya. Iya. Berarti memang kebahagiaan anak tuh bukan seberapa besar uang yang dikeluarkan ayah untuk anak berarti ya, Betul. tapi memang lebih ke Betul. momen yang diberikan kepada anak tuh sebanyak apa, seperti itu ya. Berapa waktunya, berapa momennya yang walaupun di atas tempat tidur aja kalau misalnya benar-benar fokus ayah itu full ke anak, ya anak juga bisa merasakan kehadiran ayahnya seperti ya, berarti ya. Oke, siap. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Siap. Oke, pertanyaan pertama ini, gimana ayah dan bunda menanamkan nilai agama sejak dini? Seperti itu. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan sedikit tentang akidah, tapi mungkin boleh ditambahkan lagi mungkin oleh ayah Alfat dan juga bunda Yara. Iya. Silakan. Yang pertama kan jelas mereka sebaik-baiknya apa ya mengajarkan itu adalah dengan keteladanan ya. Jadi anak-anak kan udah kita ajak dari Hmm. awal, dari kecil sudah selalu mengikuti ibadah wajib kita gitu ya. Sholat mereka ikut disajian, Hmm. bahkan Ocan masih bayi aja udah Betul. bisa gitu ya gerakan sholat. Ocin pun juga bisa. Itu untuk Iya, iya, iya. pokoknya sholat, ngaji, terus ke masjid, apa aja itu mereka tuh ikut jadi Hmm. menyaksikan langsung dan merasakan. Kedua ya diajarkan Ya. gitu, diajarkan dengan ya itu ya kalau masih kecil kan ditalkin, kemudian disuruh ngafalin ya, Hmm. mulai kalau ketika udah bisa bicara kayak Ocin gitu udah Hmm. bisa mulai menghafal surat kan, surat Al-Fatihah, atau dari bayi sudah dibacakan buku-buku bertemakan tauhid, bertemakan agama. Sekarang media Hmm. pembelajaran kan Hmm. ada banyak ya, dan kita sebagai orang tua juga
adalah banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan agama pada anak itu. Salah satunya yaitu tadi dengan diajak langsung beribadah, yang kedua Oke. diajarkan, terus dia itu Hmm. menghafalkan dengan cara menyanyi atau yaitu menghafalkan pelan-pelan ketika udah mulai lancar bicaranya. Kan ada tambahan. Ya itu sih. Oke, siap. Poinnya adalah orang tua lagi-lagi tadi yang tips Sebagai parenting yang sudah teladan. di-share tadi bahwa yes betul orang tua harus menjadi teladan. Kalau misalnya memang anak sudah melihat orang tua melakukannya itu pasti mau nggak mau anak pun akan ikut untuk melakukannya seperti itu sambil anak ikut barulah di situ orang tua menjelaskan terkait ilmu-ilmu agama di situ berarti ya seperti itu. Oke, Betul kita banget. masuk Bahkan pertanyaan ya itu selanjutnya ya Ayah dan Bunda. apa namanya? Gimana gimana? Ya, bahkan ketika ya tadi kalau misalnya anak-anak sudah ini ya, salah satu contohnya Ocin kayak gitu. Misalnya dia Ya. dilibatkan untuk pergi ke masjid kayak gitu, itu malah jadi candu kayak gitu. Kalau nggak diajak ke masjid, dia bisa nangis kayak Bisa gitu. nangis tantrum. Semalam sholat isya kan Harus ke lagi masjid. apa Hmm. hujan di Jogja kayak gitu. Bisa rebutan itu kakak adik Rebutan, pengen diajak pengen dua-duanya diajak ke Iya. masjid. dua-duanya, Iya. Iya, rebutan. iya, iya, iya. Karena memang sudah jadi kebiasaan gitu ya. Jadi kalau misalnya Iya. saat Betul, nggak kebiasaan. diajak, jadi rasanya kayak kok yang diajak malah Ocinnya di Iya. rumah. Seperti Iya. akhirnya menjadi rebutan mau ikut semuanya seperti itu ya berarti ya. Jadi Jadi salah satu maksudnya bonding jadi juga berarti begitu. ya. Hmm. Betul. Malah jadi Diajak hobi ke masjid. keduanya seperti itu ya berarti ya. Oke, siap. Kita masuk pertanyaan selanjutnya dulu ya, Ayah dan Bunda. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Bunda Rahma. Bunda Yara, bagaimana tips Bunda membangun komunikasi yang baik dengan suami, terutama sebagai istri yang mudah sensitif dan sering melakukan silent treatment kalau lagi ada masalah. Nah, di sini boleh sharing nih mungkin Bunda Yara gimana nih supaya komunikasinya tetap baik dengan Ayah Alfa. Silakan. Oh iya, jadi ya ini saya juga ada yang mendapatkan teman-teman yang sudah menikah itu agak sulit bercerita gitu ke pasangan atau suaminya karena emang susah. Pertama memang introvert, yang kedua nggak enak, takut nanti dikira apa, takutnya dikira ngeluh, takutnya dikira nggak bersyukur atau apa, takut malah jadi masalah. Nah, kalau saya beda, kalau saya memang dari awal karena tadi ya kan saya menteri PSDM-nya beliau gitu, an- men- Mm-mm. sangat mengutamakan komunikasi. Jadi komunikasi itu kan Mm-mm. kunci utama sebuah hubungan ya, apalagi ketika menikah suami istri itu kuncinya di komunikasi. Kalau komunikasinya buruk, hubungannya pasti buruk. Kalau komunikasinya baik, hubungannya pasti baik. Nah, kalau saya pribadi, ketika ada masalah apapun itu, sebisa mungkin saya Mm-mm. sampaikan ke suami saja. Karena kan ketika sudah menikah urusannya hanya dengan suami ya, nggak sampai keluar-luar ya. Bahkan ke sosmed enggak, ke Betul, betul. orang tua jangan gitu, Mm-mm. ke temen jangan, intinya cuman antara kita berdua suami istri. Nah itu dari awal saya selalu menyampaikan, jadi masalah itu ketika ada masalah sebisa mungkin langsung selesai karena langsung dikomunikasikan dan langsung diselesaikan gitu. Untuk mungkin Oke. untuk bunda-bunda di luar yang agak masih kurang enak gitu ya untuk menyampaikan ke suami, mungkin bisa belajar untuk menuliskan gitu perasaannya di notes pribadi, mungkin di notes HP gitu. Misal nggak enak sama suami, jadi ditulis dulu tuh di HP. Nanti ketika udah waktunya kayaknya lagi berdua atau waktunya pas, bisa disampaikan ke suami. Misal untuk menyampaikan langsung agak kesulitan. Kalau saya terbiasa menyampaikan langsung, jadi ada apa-apa tidak ada yang ditutupin dan tidak ada sesuatu yang nggak selesai gitu, harus diselesaikan dengan komunikasi. Jadi itu sih kuncinya buat yang susah komunikasi ke suami, mungkin bisa ditulis dulu di notes, baru suatu saat bisa disampaikan atau belajar pelan-pelan menyampaikan dari hal-hal remeh-temeh atau apa, mulai berani untuk bercerita gitu ke suami. Oke, nah mungkin tadi dari Bunda Yaran ya, mungkin dari Ayah Alfat sebagai seorang suami nih yang kadang menerima keluh kesah dari istri, mungkin ada juga di sini bunda-bunda yang nggak berani untuk cerita ke suaminya karena mungkin suaminya galak atau seperti apa. Nah, harusnya karakter seorang suami saat menerima nih keluhan dari istri harusnya seperti apa sih? Silakan. Nah, kalau saya sederhana sih orangnya, tipe-tipe Hmm, simple man gitu loh. Orang-orang yang hmm, eh, kalau misalnya ada keluhan ya kita jawab,
Kalau ada tuntutan, Hmm. ya kita coba untuk apa namanya berikan kayak gitu. Saya baru Hmm. kemarin bilang sama istri kayak gitu. Hmm. Kalau saya barusan iseng gitu, buka chat saya sama istri saya di WhatsApp kayak gitu. Dari atas sampai bawah, Hmm. istri saya tuh chatnya cuman dua hal. Pertama adalah keluhan, kedua tuntutan kayak gitu. Dan tugas saya sebagai suami adalah menjawab itu semua, memberikan respon kayak gitu. Jadi sederhananya ya Ya. tugas suami ya Ya. ya udah itu Iya, aja. tapi ini disclaimer ya, biar tidak ini memberikan contoh yang buruk. Disclaimer, daripada Siap. curhat-curhat yang tidak baik di sosmed atau membuka aib keluarga di Betul. sosmed atau menceritakan ke keluarga, Hmm. ke orang tua, itu lebih baik apa-apa mau seburuk apapun tuh disampaikan antar suami istri. Karena ya udah biar Betul, masalah tuh betul, selesai di betul. kita gitu. Gitu jangan sampai keluar. Betul, Dan betul. tugas suami memberikan solusi. Iya, nggak cuma menampung ya, berarti harus mencari solusi juga. Iya, Karena kadang harus kan mencari sebetulnya solusi. ada yang bilang kalau misalnya wanita itu cuma pengen dengar, tapi ternyata kalau ngasih solusi Nggak ya juga juga, bagus juga seperti itu. nggak juga. Oke, siap, siap. Lebih Nah bagus mungkin satu tadi ada paket juga sama nih, solusi memang. karena poinnya tadi Ayah Alfat dan juga Bunda Yara sempat juga LDM nih di sini saat Ayah Alfat juga harus kuliah gimana ya di University of Di New York UK. berarti ya. Nah mungkin di sini boleh sharing juga nih karena kan banyak juga pasangan yang sulit pasti LDM tapi kadangkala satu waktu ini menjadi tuntutan yang harus dijalani. Nah mungkin di sini boleh bagi nih tips LDM-nya supaya berhasil tuh seperti apa? Silakan. Oke, kalau dari nanti mungkin Mas Alfat bisa nambahin ya. Yang pertama, percaya udah pasti ya. Kita percaya, tapi nggak cuman Hmm. percaya sama pasangan, tapi husnuzon sama Allah gitu. Bahwa kalau kita Hmm. baik, insya Allah pasangan kita juga baik. Tapi kalau misal terjadi sesuatu yang tidak baik, yaitu di luar kendali kita. Yang penting kita husnuzon terus aja, husnuzon terus sama Allah gitu, sama percaya sama pasangan gitu. Yang kedua, komunikasi. Hmm. Jadi sebisa, ya itu tadi ya, komunikasi ini penting banget di semua hubungan gitu ya, dengan siapapun, di Betul. hubungan apapun, dalam lingkup apapun gitu. Jadi kayak ya udah, setelah percaya kita, setelah kalau kita udah saling percaya, kita komunikasinya bagus, maksudnya tahulah dia kegiatannya seperti ini, saya seperti ini, terus ya karena istri ya meskipun jauh, saya melakukan kegiatan apapun harus tetap izin karena kan istri tidak boleh keluar rumah tanpa Betul. izin suami ya. Jadi tetap tetap komunikasi Hmm. harus jalan terus sih. Dan yang ketiga Siap, ya siap. udah, nggak, kalau kita itu tadi nggak usah, selama kita minta penjagaan, perlindungan, pertolongan dari Allah dan kita tidak melakukan hal yang buruk, insya Allah Allah jaga pun pasangan kita. Jadi ya udah, kita fokus aja berbuat baik. Kalau kita berbuat baik juga ya ntar Allah yang jaga gitu. Kalau terjadi sesuatu sama pasangan kita gitu, ya udah itu di luar kendali kita gitu. Yang penting kita tetap baik terus aja gitu. Itu kan kadang yang ditakutkan ya, kalau berjauhan ada sesuatu yang terjadi apa gitu. Cuman ya kalau kita punya Allah, kita beriman, insya Allah Allah yang menjaga gitu. Masya Allah, siap. Dari Ayah Alfat mungkin mau nambahin nih tipsnya selama LDM Dari itu jauh nih. gimana? Ya kalau apa namanya, kalau saya secara pribadi yang jelas jauh dari keluarga itu kan suatu hal yang sulit ya, apalagi Yes, apa betul. namanya, apalagi sayanya yang ada di luar negeri kayak gitu, Sendiri yang ya, sendirian, perantau. yang merantau kayak Betul. gitu. Mungkin kalau misalnya di Hmm. Indonesia nggak ada pasangan ya ada keluarga, ada teman-teman kayak Hmm. gitu. Kalau di sana kan ya teman-teman yang baru dikenal, keluarga nggak ada kayak gitu ya. Masyarakat Indonesia yang ada di sana ya yang jadi keluarga kita kayak gitu. Nah, yang Hmm. yang paling penting ya kalau menurut saya itu justru ini lebih kepada kemampuan untuk menjaga eh, komunikasi dan di saat bersamaan harus tetap produktif supaya pikiran kita itu nggak ini loh, Nggak nggak galau-galau gitu ya. galau-galau kayak gitu. Karena banyak Hmm. teman-teman yang baru bentar-bentar homesick, bentar-bentar pulang ke Hmm. Indonesia. Kalau uangnya banyak sih bisa Hmm. mondar-mandir apa namanya Betul. UK, Inggris Indonesia kayak gitu. Cuman kan kalau Hmm. kita sulit kayak gitu. Eh, jadi Betul, ya betul, betul. menjadi manusia yang produktif itu yang kemudian bisa menghindarkan kita dari
hal-hal yang sifatnya galau, sedih-sedihan kayak gitu. Itu aja sih. Betul, Sembari ya betul, kita terus betul. mendoakan ya, Mm-mm. agar Mm-mm. keluarga kita di Indonesia tetap sehat kayak gitu, kerabat kita. Karena kalau misalnya ada apa-apa dengan mereka ya, kita nggak bisa pulang, misalnya sampai Mm-mm. meninggal kayak gitu. Itu kita nggak akan Mm-mm. bisa melihat sampai dikebumikan kayak gitu. Karena beberapa apa namanya Mm-mm. beberapa kenalan saya itu apa namanya orang tuanya itu meninggal ketika mereka sedang studi Mm-mm. di luar negeri, dan ya mereka mau nggak mau harus merelakan tidak bisa lah bertemu ibu Betul. atau ayahnya yang terakhir kayak gitu. Itu sih Mm. yang ini ya, turut mendoakan keluarga kita supaya meskipun sedang Oke. berjarak yang jauhnya ribuan mil kayak gitu, tapi ya mereka diberikan kesehatan kayak gitu. Itu sih, komunikasi Oke. tetap menjadi produktif dan saling mendoakan. Iya. Oke, siap. Berarti poinnya adalah tips sukses LDM itu adalah komunikasi sama jangan galau-galau. Jadi kalau misalnya karena memang fokusnya di sana adalah belajar, ya udah kita fokus belajar, sibukkan waktu, jangan sampai ada waktu luang yang membuat kita galau seperti itu ya berarti ya. Dan Betul. membuat kita berpikiran yang apa ya, mencari kegiatan-kegiatan yang aneh atau seperti apa seperti itu. Mm-mm. Oke, nah next pertanyaan mungkin ada lagi. Kita share dari sini dulu ya. Oke, next pertanyaan dari... Oke, hai ayah dan bunda, pernah nggak sih berantem dan berantemnya apakah di hadapan anak itu baik nggak ya? Boleh mungkin di-sharing nih ya, ayah Alfat dan juga bunda Yara. Berantem itu sebuah keniscayaan ya, udah pasti ya kalau berantem itu Siap. pernah, cuman sebisa mungkin tuh Yes. ya jangan di hadapan anak gitu karena bisa melukai Mm, jiwanya gitu. Kadang ya kadang mm, semisal orang tua atau kita sedang khilaf gitu nggak sengaja lagi cekcok gitu ya, konflik, anak mendengar, ketika dia masih kecil belum tahu nggak apa-apa, tapi ketika dia semakin besar dia itu tahu dan akan terekam gitu di memori dan bisa melukai mm. Betul, jiwa dan betul. hatinya gitu. Jadi diusahakan mungkin untuk ditahan gitu, jangan di hadapan anak gitu. Kalau ada sesuatu yang perlu Mm, diselesaikan, diselesaikan ketika nggak di depan anak gitu sih. Jadi kita memang anak mm. itu selain Kurota Ayun yang penyejuk hati juga penjaga orang tua juga ya. Jadi ngejaga kita dari hal-hal yang itu buat kita cekcok, konflik atau berantem yang itu bisa menyakiti mereka gitu. Jadi jangan sampai Siap. Mm-mm. Oke, Gitu. siap. Berarti memang kalau misalnya berantem, ayah dan bunda pasti wajar pernah ada. Tapi kalau misalnya Hmm. kalau boleh nggak berantem depan anak itu lebih baik lagi karena memang berantem itu adalah sebuah memori yang pastinya yang sangat dihindari oleh ayah dan bunda untuk anak seperti itu ya karena akan selalu terekam nih sama anak sampai dewasa nanti oh dulu ayah sama bunda gue pernah berantem depan gue gue nggak mau deh kalau misalnya kayak gitu jadi kayak sangat menghindari kalau misalnya anak itu menyimpan memori-memori yang tidak diinginkan seperti itu ya berarti ya. Oke, siap. Nah, mungkin em, karena pertanyaan banyak banget, mohon maaf nih untuk pertanyaan tidak bisa dijawab semuanya. Jadi untuk pertanyaan yang lainnya, semoga nanti di lain waktu bisa kita em, jawab ya seperti itu. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih dari Ayah Alfat dan juga Bunda Yara, boleh memberikan pesan dan kesan untuk Bunda dan Ayah di sini bagaimana sih sebetulnya ke depannya supaya Indonesia ini semakin baik dari pola pengasuhan anak dan sebagainya supaya Indonesia bisa semakin baik nih menjadi negara maju mungkin dari dimulai dari keluarga-keluarganya yang mulai mengembangkan pola pengasuhan yang baik. Silakan. Oke. Jadi kalau di psikologi keluarga gitu ya itu sangat terkenal gitu sebuah quote, everything begins and ends up in a family. Jadi segala sesuatu itu dimulai dan berakhir di dalam keluarga. Biasanya orang punya masalah ini atau dia misal ada anak yang bermasalah atau sebaliknya ada anak Hmm, berprestasi, coba kita lihat keluarganya. Biasanya yang bermasalah hmm, ada latar belakang broken home atau sebagainya, dan yang berprestasi kita lihat ayah ibunya luar biasa gitu ya, berkorban dan berjuang untuk mendidiknya menjadi hmm. seperti itu. Jadi kayak
ya sepenting itu loh peran keluarga dalam dalam tumbuh kembang seorang anak dan generasi Hmm, kita ke depan gitu. Makanya ya itu Kak, apalagi sebagai saya sebagai seorang ibu dan tadi ya saya bentuk mami psikologi itu salah satunya untuk itu. Dalam sebuah keluarga kan ada ibu yang memerankan peran vital itu ya. Nah, itu harus seorang ibu nih harus kuat banget semuanya. Kuat imannya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, semuanya harus betul. dikuatkan. Caranya dia dia sendiri yang bisa menguatkan. Nah, ketika ibunya sudah kuat, sudah sehat semuanya ya, secara iman, secara fisik, secara mental, maka dia akan bisa memberikan apa ya, memberikan yang benar totalitas gitu seutuhnya untuk anak-anak dan keluarga. Dibantu dengan support suami. Hmm, Jadi support system itu penting banget ya. Jadi saling kerjasama sih, pokoknya ibu, ayah itu dua-duanya harus terus menguatkan, terus menyemangati, harus yang terutama adalah kuatin iman, fisik dan psikis sih, betul. supaya anak-anak kita juga tumbuh jadi anak yang sama kuatnya seperti orang tuanya dan tentunya bermanfaat lah untuk generasi kita mendatang. Silakan kalau Oke, ada tambahan. siap. Dan mungkin dari Ayah Alfat boleh ada tambahan? Ya, apa namanya? Yang jelas ya, anak-anak harus dibesarkan sesuai dengan fitrahnya. Itu yang pertama. Yes. Yang kedua adalah bagaimana agar mereka itu eh, tumbuh mendewasa sesuai dengan lintasan waktunya. Kayak gitu. Tadi kan saya sempat menyinggung ya bahwa ya di bawah 7 tahun mereka dianggap sebagai raja Nah, atau ratu. Kemudian yang kedua, Hmm, di fase yang kedua dari 7 sampai 12 mereka dianggap sebagai tawanan. Dari 12 sampai hmm. selanjutnya mereka dianggap sebagai sahabat kayak gitu. Itu sangat penting buat kita kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah saya memandang ya secara lebih besar bahwa eh, seringkali orang tua kita itu membayangkan bahwa pendidikan itu adanya di sekolah. Padahal pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Itu pendidikan, yes, kayak Hmm, gitu. Itu pendidikan formal, tetapi yang kami butuhkan ke depan itu bukan hanya sebatas itu, melainkan pendidikan yang berasal dari yes. institusi keluarga. Kenapa? Ya orang tua, terutama ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga kalau saya membayangkan institusi keluarga ini adalah institusi pendidikan yang paling tidak tersiapkan di Indonesia. Sehingga tugas kita hari ini yang mulai melek terkait dengan isu parenting, ya mulailah kita sebagai generasi muda yang berkeluarga atau yang sebentar lagi akan eh, berkeluarga kayak gitu. Ya tugas kita memang berat mengawali sejarah untuk katakanlah membina keluarga yang baik, kemudian pada akhirnya bisa berdampak kepada masyarakat kayak gitu. Dan Yes. oleh karena itu kita harus mempersiapkan institusi ini sebaik-baiknya agar institusi ini bisa lebih berdampak ke depannya. Sehingga institusi ini juga diperhatikan loh oleh pemerintah. negara Mm-mm. terutama kayak gitu. Makanya penting banget nih kita Betul. bicara tentang menggolkan rancangan undang-undang ketahanan keluarga kayak gitu. Karena ya tadi Yes. memang posisinya keluarga di Indonesia itu belum dianggap sebagai Satu yang penting. instrumen pendidikan yang penting, dan seolah-olah pendidikan itu adanya ya di sekolah sekolah formal kayak gitu. Nah, itu kurang tepat. Justru Hmm, pendidikan harus dimulai dari betul. keluarga kayak gitu. Itu aja sih dari saya. 3 hal ya. Oke. Siap. Jadi memang kesimpulannya adalah supaya Indonesia semakin maju, kita harus bentuk keluarga yang lebih utuh, lebih ajak lagi karena memang balik lagi seperti yang sudah Bunda Yara dan juga Ayah Alfa sampaikan bahwa memang pendidikan utama itu bukan di sekolah, tapi memang prinsipnya atau madrasah pertamanya memang adanya di rumah. Siapa yang berperan? Yaitu orang tua seperti itu. Jadi untuk ayah dan bunda di sini jangan sampai kita lewatkan nih peran kita yang sudah memutuskan untuk membentuk seorang anak, melahirkan seorang anak, jangan sampai kita hanya apa ya keinginan sesaat sampai tidak sampai memikirkan setelah anak ini lahir harus harus bagaimana mendidiknya dan sebagainya. Nah ini yang harus tetap menjadi poin utama untuk seorang orang tua saat
mendidik anaknya seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk Ayah Alfat dan juga Bunda Yara yang sudah bersedia sharing malam hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga kesediaannya. Mohon maaf nih kalau misalnya memang dalam live IG ini masih ada kekurangan dan juga kesalahan yang aku pribadi perbuat atau tim perbuat seperti itu. Terima kasih banyak ya Ayah Alfat dan juga Bunda Yara. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi bersama lagi seperti itu. Terima kasih banyak. Ya,